God is so big. Mari kita bangkit berdiri. God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Jadi kita sudah dengarkan lagunya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan bisa melakukan segala hal. Lalu buat apa kita takut? Buat apa kita khawatir? Kita sudah mempunyai Tuhan yang besar. Saat tidak menentu ini, saat kita homeschooling dan kita belum tahu kapan kita kembali ke sekolah, kita tetap andalkan Tuhan ya. Siapkan hatimu untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama Tuhan. Walaupun kami online, tetapi kami percaya rencana-Mu indah pada waktunya Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi satu-satu kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan juga tolong berkati teacher yang membawa firman kami hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati setiap teacher-teacher juga yang ada di sekolah, setiap kami yang ada di rumah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. God is our Jesus. Shalom. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Semua baik-baik saja kan? Kalian dalam keadaan yang sehat? Puji Tuhan, Uncle Dan senang sekali pada hari ini bisa menyapa kalian semuanya sekalipun melalui video. Uncle Dan percaya kalian semua dalam pemeliharaan Tuhan. Oh iya, bagaimana ujian kalian? Bisa? Lancar? Puji Tuhan, Uncle Dan percaya bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Pasti bisa mengerjakan semua ujian dengan baik. Nah, Uncle Dan mau tanya, selain kalian belajar selama berada di rumah ini, kira-kira apa yang kalian lakukan? Jangan bilang cuma makan tidur terus ya. Harus mengerjakan yang lain yang berguna. Tapi ada yang bingung, kira-kira aku harus melakukan apa ya? Aku sudah gak punya ide lagi. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Uncle Dan mau tolong kalian untuk memikirkan kira-kira apa yang bisa aku lakukan selama berada di rumah, sehingga aku tidak sedih terus-menerus. Ya, tentu kita merasa bosan. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak bosan dalam situasi seperti ini?
Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini Uncle Dan mau ajak kalian belajar dari kisah hidup Bapak Petrus, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Tahu nggak, Bapak Petrus ketika dia mengikut Tuhan Yesus, dia itu selalu punya impian, punya cita-cita, punya harapan bahwa kalau nanti Tuhan Yesus sudah menjadi raja, dia akan dijadikan pejabat. Dia akan punya harta yang banyak. Dia akan punya kekayaan. Dia mau apa saja pasti bisa, karena dia mengikut Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, harapannya menjadi hancur. Dia sedih sekali, dia kecewa sekali ketika Tuhan Yesus mati. Kenapa? Ya, saya jadi nelayan lagi dong. Saya gak bisa punya uang banyak dong. Aku pengen itu, pengen ini, gak bisa dong. Akhirnya Bapak Petrus sedih sekali. Ditambah lagi, dia juga sedih karena dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Tahu arti menyangkal? Tidak mengakui kalau Bapak Petrus adalah teman atau murid dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Dan dia juga menyesal. Bahkan ketika dia tahu Tuhan Yesus bangkit, tambah takut dia. Kalau Tuhan Yesus marah kepada dia. Maka dari itu, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia selalu diam. Sudah takut, sedih, semuanya bercampur di dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, Uncle Dan ulangi, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19, kita akan tahu ternyata perjumpaan Bapak Petrus dengan Tuhan Yesus itu telah mengubah hidupnya, mengubah fokus hidupnya. Yang tadinya hanya kepingin supaya dapat jabatan, bisa hidup enak, punya harta yang banyak, sekarang diubah oleh Tuhan Yesus punya fokus yang baru, yaitu menggembalakan domba-domba. Apa itu menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus? Menolong umat Tuhan, menolong orang percaya, mau menerima Yesus, mau mengenal Tuhan Yesus, bertumbuh dan menghasilkan buah perbuatan yang baik, tutur kata yang baik. Itu tugas baru dari Bapak Petrus yang Tuhan berikan. Ternyata Bapak Petrus menangkap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia yang tadinya kecewa, yang tadinya sedih, yang tadinya takut, sekarang dia bangkit, dia move on, dan dia mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak sedih lagi, dia tidak kecewa lagi. Dia punya banyak ide untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus.
Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi kita harus berada lebih banyak di rumah ini, tentu kita akan merasa bosan. Betul? Kita nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Biasanya kalau di sekolah kita bisa belajar, kita bisa bermain, bertemu teman-teman, asik pokoknya. Tapi ketika ada di rumah setiap hari, sekarang sudah hampir 3 bulan. Aduh, bosen ini ya. Tapi jangan sedih dan gak boleh bosen. Kalian harus seperti Bapak Petrus. Yuk kita mengubah pola pikir kita. Yang tadinya malas, yang tadinya bosen, yang sedih, bangkit, move on. Apa yang Tuhan kehendaki ya ketika saya harus berada di rumah ini? Saya mau mencoba untuk melukis. Ide yang bagus. Selama di rumah saya akan belajar untuk melukis. Siapa tahu Tuhan memang menginginkan saya jago di dalam melukis. Tuh kan? Ada yang baik yang kita hasilkan. Apalagi ya? Aku mau belajar coding. Siapa tahu kalau aku belajar coding, aku ahli membuat animasi atau membuat game yang keren. Wow, itu juga berguna. Iya kan? Daripada kita sedih, daripada kita bosan, daripada kita nggak ngapa-ngapain, yuk kita memikirkan sesuatu yang berguna. Nanti kalau sudah masuk sekolah, wah, ada keahlian yang baru, ada sesuatu yang bisa kita ajarkan kepada teman-teman. Apalagi, Uncle Dan, aku mau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wow, hebat itu. Kalian akan semakin mengerti firman Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Nah, Uncle Dan harap dalam keadaan seperti ini kalian tidak menyerah, tidak boleh kalah dengan keadaan. Kalau kita hanya fokus pada keadaan seperti ini, fokus pada kesedihan kita, fokus pada kekecewaan kita, hasilnya apa? Nggak ada yang bisa kita hasilkan. Tuhan memberi kepada kita akal budi dan hikmat untuk berpikir dengan baik. Maka yuk kita memikirkan sesuatu yang baik yang Tuhan mau untuk kita kerjakan selama kita berada di rumah. Cobalah hal-hal yang baru. Dan kalau kalian suka dengan sesuatu, ayo kita gali lebih dalam, pelajari lebih dalam lagi supaya semakin jago, semakin ahli. Gak sia-sia kan? Karena apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, tapi pasti akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan buah yang luar biasa. Kita bisa menginspirasi orang lain. Yuk kita belajar untuk memikirkan apa yang bisa kita kerjakan selagi kita berada di rumah. Jangan bosan, jangan sedih, jangan kecewa. Yuk move on, karena Tuhan masih punya pekerjaan besar untuk kalian kerjakan. Oke, kiranya Tuhan menolong kalian menikmati masa-masa belajar di rumah ini dan menemukan apa yang Tuhan ingin kalian miliki. Keahlian yang baru, talenta yang baru. Semangat ya. Uncle Dan mau kasih ayat firman Tuhan untuk menguatkan kalian. 2 Tawarikh 15 ayat 7. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu,
karena ada upah bagi usahamu. Luar biasa kan ayat firman Tuhannya. Tetapi kamu ini siapa? Kamu yang ada di rumah, kuatkan hatimu. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan lemah semangatmu. Ayo kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, karena apa? Ada upah bagi usahamu. Tidak akan sia-sia. Oke, semangat. Selamat mencari keahlian yang baru. Selamat menemukan talenta-talenta yang baru yang Tuhan berikan kepada kalian. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan. Dan kami sekarang tahu bahwa harusnya kami tetap semangat karena Tuhan memberi kepada kami ide-ide yang luar biasa untuk kami kerjakan ketika kami berada di rumah. Sehingga selama belajar di rumah ini ada banyak hal yang bisa kami kerjakan yang berguna untuk diri kami dan juga berguna untuk orang lain. Tolong kami ya Tuhan tetap punya semangat sehingga kami mampu untuk mencari dan menemukan talenta atau keahlian-keahlian baru dari Tuhan. Berkati anak-anak yang belajar di rumah supaya mereka belajar dengan baik, mengerjakan semua hal yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Selamat menunggu ujian lagi ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye-bye.